Ini adalah negeri yang kaya, dengan bermacam suku dan budaya. Beraneka pulau dengan keindahannya yang menghadirkan sebuah keberagaman bernama Indonesia. Bank Syariah Indonesia sebagai bank dengan fundamental yang kuat selalu berperan aktif dalam pesatnya pembangunan dan bertumbuhnya ekonomi. Menjadi energi majunya usaha kecil dan menengah. Menjadi berkah dalam membangun negeri. Bank Syariah Indonesia yang modern dan penuh inovasi selalu hadir untuk mewujudkan mimpi. Dengan berbagai produknya, dengan keramahan layanannya, membangun Indonesia, membangun manusia. Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana al-ittisama bihablillahi matin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Para santri dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam Pesantren Live. Kajian mengenal lebih jauh nilai-nilai, ajaran-ajaran, dan inspirasi dari pesantren kita. Kita akan belajar dari khasanah keilmuan pesantren, dan alhamdulillah hari ini kita sudah bersama dengan Kiai Haji Khodri Arif. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah. Puasa tambah seger. Ya. Insyaallah. Sehat. Karena makannya lebih tertata dengan baik ya. Iya. Alhamdulillah. Ya, Khodri adalah Ketua RMI PBNU, Rabithah Ma'ahidil Islamiyah, Asosiasi Pondok Pesantren seluruh Indonesia di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Beliau juga pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jember. Beliau juga pengajar di Pondok Pesantren An-Nuqoyah Gulu-Gulu, sekaligus juga dosen di Winsa Sunan Ampel. Banyak sekali ini kegiatannya, Yai. Ya, itu kewajiban. Khidmah. Khidmah. Iya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Membimbing, membersamai santri-santri kita. Ya. Yai, hari ini kita akan belajar dari Imam Asy'arani. Ya. Yai membawa kitab yang sangat luar biasa. Kitabnya Tanbihul Mukhtarin. Ini buat kalangan santri, ini kitab yang cukup populer. Salah satu karya besar dari Imam Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali bin Ahmad Asy'arani. Seorang sufi yang mengawali jalur pendakian sufinya melalui seorang alim. Jadi beliau menjadi sufi setelah beliau alim, ya betul. Iya, betul. Ya. Dan kitab ini sangat menarik dari namanya Tanbihul Mukhtarin. Barangkali Yai mungkin bisa mengenalkan kitab ini sedikit sebelum Ya. kita ngaji kandungannya. Jadi kitab Tanbihul Mukhtarin ini berisi peringatan-peringatan bagi orang-orang yang mudah tertipu. Tertipu oleh kehidupan dunia sehingga melupakan akhirat. Masya Allah. Dalam banyak hal tipuan itu bisa hadir dan kadang-kadang tanpa kita sadari. Begitu mempesona. Ya, Jadi ini peringatan untuk orang-orang yang terbuai. yang terbuai, Dengan- merasa nyaman di zona nyaman. Masya Allah. Ya. Ini penting sekali di tengah suasana kehidupan kita yang saat ini penuh sekali dengan godaan dan tantangan, Yai. Ya, Baik. Tidak perlu berlama-lama. Para santri dan para pemirsa, mari kita belajar bersama-sama dari Kiai Khodri dengan kitab Tanbihul Mukhtarin karya Imam Asy'arani. Hari ini kita akan mengangkat tema apa ini, Yai? tema pertama menurut saya yang sangat menarik dan penting itu tentang ikhlas. Ya. Tentang ikhlas. Hampir semua kitab klasik bab pertama itu selalu menulis babnya niat dan ikhlas. Niat dan ikhlas. Bagus. Baik. Bagaimana pointers pesan-pesan beliau yang diangkat oleh Imam Asy'arani dalam bab ikhlas ini, Yai? Ya, jadi pertama tentu kita mesti paham apa itu ikhlas ya. Lazim dikemukakan bahwa ikhlas itu melakukan sesuatu
sesuatu betul-betul lillahi ta'ala, bukan karena ada kepentingan-kepentingan duniawi yang diharapkan. Ya. Bahkan pada tingkatan yang semakin tinggi, akhirat di situ juga ingin mendapatkan ridha Allah. Bukan karena menginginkan surga, Betul. bukan karena takut pada neraka, tapi betul-betul ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kadang-kadang memberi contoh begini tentang ikhlas itu. Kalau misalnya seseorang dilamar karena dia kaya, kira-kira cewek itu mau nggak dijadikan istri karena dia anaknya orang kaya? Pasti berlomba-lomba itu. Bukan hanya mau, tapi ngantri itu ya. Tetapi ceweknya di situ akan kecewa karena yang melamar itu justru menginginkan hartanya, bukan mencintai dia, tapi mencintai hartanya. Maka dalam tamsil-tamsil yang seperti itu, dalam kualifikasi ikhlas tingkat tinggi itu orang beribadah kepada Allah, melakukan apapun bukan karena menginginkan surga, Masya Allah. tetapi karena menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa ada surga dan ada neraka? Itu merupakan undangan, ajakan agar mereka kembali ke surga. Karena orang biasanya akan susah untuk memahami bagaimana ridha Allah sebetulnya. Ya. Maka gambarannya adalah kehidupan yang nikmat, yang nyaman di akhirat kelak, dan itu digambarkan sebagai surga. Nah, ketika mereka tidak mematuhi Tuhan, maka gambarannya adalah kesengsaraan. Dan itu hadir dalam wujud siksa. Maka kita sebetulnya diarahkan bagaimana melakukan setiap hal itu dengan ikhlas, tanpa pamrih, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai di level tertinggi, bahkan ikhlas itu berarti seseorang beribadah semata-mata karena berharap rahmat dan ridho Allah. Ya, Sudah tidak berharap Itu surga saja. dan neraka lagi. ya, Saking tingginya level ikhlas ini. ya. Ya. Di situ Imam Asy'arani itu mengutip cerita tentang Rabi'ah al-Adawiyah. Insya Allah. Dia pernah berjalan keluar membawa obor di tangan kanan dan membawa air di tangan kiri. Ya. Itu di siang bolong. Orang-orang bertanya, mengapa kamu membawa api, obor api dan setimba air? Dia bilang, aku akan membakar surga dengan obor ini dan akan memadamkan api neraka dengan timba ini agar orang menyembah Allah betul-betul lillahi ta'ala. Hanya karena Allah. Hanya karena Allah. Bukan karena ingin masuk surga, bukan karena takut pada neraka. Ya, Nah, itu menarik sekali. Seorang sufi perempuan yang sangat luar biasa, Rabi'ah al-Adawiyah, memberikan contoh bagaimana ikhlas yang seharusnya. Ya, Tapi Yai, ini dalam kehidupan kita sekarang ini kan mungkin level keikhlasan yang seperti itu level keikhlasan yang sangat tinggi. sangat tinggi sekali. Nah, Ya, barangkali pemirsa ingin bertanya, bagaimana cara mengawali jalan untuk menuju ke sana? ya. Gus Dur itu pernah bilang, orang yang masih terganggu oleh pujian atau celaan, maka dia sebetulnya hamba yang masih amatir. Dia belum profesional menjadi hamba Allah. Insya Allah. Artinya, apakah kita akan dipuji karena kebaikan kita? Kita careless, tidak perhatian dengan itu. Atau kita akan dicela karena yang kita lakukan tidak sesuai dengan harapan orang lain. Kita tidak perlu dengan itu. Tidak mengganggu kita. Bahwa yang dilakukan adalah fokus berorientasi pada hasil dan hasil yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ingin tahu seperti siapa orang yang ikhlas. Nah, Yahya bin Mu'adz dikutip oleh Imam Asy'arani, dia menggambarkan orang ikhlas itu seperti bayi yang sedang menetek. Bayi yang netek itu sekalipun dicaci maki atau dipuji, dia tetap tertawa, careless dengan semua itu. Dia tidak terganggu dengan pujian maupun dengan celaan. Nah, itu gambaran yang mudah kita temukan, kita bayangkan bagaimana orang ikhlas itu menjalani hidup, bagaimana dia ikhlas melakukan hal-hal untuk orang lain karena patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali, Yai. Jadi saya membayangkan seorang profesional yang ikhlas itu hanya bekerja semata-mata karena Allah dan ikuti aturan. Ya, Seorang pejabat yang ikhlas juga akan demikian. betul. Tanpa harus terobsesi membuat keputusan-keputusan yang harus selalu populer. Ya, betul. Apalagi hanya sekedar untuk mencari simpati. Betul, betul sekali. Jadi Jadi di situ dia mengambil keputusan-keputusan politik. Di situ betul-betul untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, bukan untuk keuntungan popularitas dirinya. Kita kadang-kadang memang susah untuk sampai ke tingkat ikhlas itu. Iya. Nah, di situ Ikrimah
menyarankan, itu dikutip oleh Imam Asy'arani. Kalau kamu belum sampai ke tingkat ikhlas yang sempurna itu, maka banyak-banyaklah berniat melakukan kebaikan dan lakukan niat itu sebaik mungkin. Karena di dalam niat yang baik tidak ada pintu untuk tidak ikhlas itu. Ya. Jadi kalau spirit ikhlas ini sudah berurat akar menjadi bagian dari value masyarakat kita. Ya. Saya kira tradisi pencitraan itu akan hilang dengan sendirinya. Ya, itu tidak menarik itu. Ya. Karena untuk apa membangun citra kalau tidak sesuai dengan isinya? Ya. Pada waktunya itu hanya akan menjadi perilaku yang memalukan. Iya. Padahal saat ini kita tahu bahwa pencitraan itu bukan saja menjadi tradisi dan kebiasaan para pesohor dan para pejabat, itu bahkan sudah sampai masuk ke level-level private di rumah tangga itu dengan handphone dan medsos saat ini itu. Betul sekali. Tradisi dan budaya pencitraan itu sudah begitu kuat. Ya, orang membangun citra dirinya dengan penampilan-penampilan palsu. Bukan menjadi dirinya sendiri, tetapi ingin menjadi sesuatu yang sebetulnya tidak menggambarkan hakikat dirinya. Luar biasa sekali. Jadi dengan ajaran ikhlas yang diutarakan dan dijelaskan oleh Imam Asy'arani, sebenarnya ini bukan hanya berbicara dalam konteks ibadah mahdhah, tapi Betul. juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam semua aspek kehidupan kita. Baik. Itu semuanya harus ikhlas. Karena kalau kita tidak ikhlas, maka tidak akan meninggalkan bekas yang permanen, bekas yang abadi. Itu hanya akan dikenang ketika itu terjadi dan setelah itu akan dilupakan. Dan itu yang kita saksikan ketika ada banyak muncul pencitraan. Begitu Ya. selesai juga semuanya. Selesai semuanya. Orang jadi tahu, oh ternyata isinya kosong. Ya, Ya. Yai, mungkin untuk bisa dicatat menjadi sebuah panduan buat para santri dan penonton kita, poin apa yang paling penting dari bab ikhlas yang sudah dijelaskan oleh Imam Asy'arani dalam kitab Tanbihul Mukhtarin ini? ya pertama orang harus membiasakan diri untuk selalu berpikir baik tentang siapapun. Selalu berniat baik untuk melakukan yang terbaik. Dan melaksanakan niat baik itu sebaik mungkin. Maka dia akan fokus pada kebaikan. Nah, ketika kebaikan itu menjadi fokus kegiatan dia, maka tidak ada ruang bagi hal-hal yang tidak baik untuk masuk di dalam hatinya. Dan otomatis dari situ dia belajar untuk lillahi ta'ala. Itu poin penting yang harus selalu kita jaga. Dan itu menjadi value, menjadi nilai-nilai, dan itu dimulai dengan habit dan kebiasaan kita sehari-hari. Betul, Yai? betul sekali. Baik. Terima kasih, Yai. Alhamdulillah, hari ini kita sudah ngaji bab ikhlas dari kitab Tanbihul Mukhtarin. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di bab-bab berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah negeri yang kaya dengan bermacam suku dan budaya. Beraneka pulau dengan keindahannya yang menghadirkan sebuah keberagaman bernama Indonesia. Bank Syariah Indonesia sebagai bank dengan fundamental yang kuat selalu berperan aktif dalam pesatnya pembangunan dan bertumbuhnya ekonomi. Menjadi energi majunya usaha kecil dan menengah, menjadi berkah dalam membangun negeri. Bank Syariah Indonesia yang modern dan penuh inovasi selalu hadir untuk mewujudkan mimpi. Dengan berbagai produknya, dengan keramahan layanannya, membangun Indonesia, membangun manusia. Bank Syariah Indonesia.